Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Fataktumul haqqa, dan kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuhah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayat ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wala talbisul haqqa bil batil. Yang kedua, fataktumul haqqa. Dan yang ketiga, wa antum ta'lamun. Kita mulai dari yang pertama, wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Surat 2 ayat 42. Kita bagian. Yang pertama, jangan campur yang hak dengan yang batil. Yang kedua, wataktumul haq, dan kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu yang hak? Yang hak itu cuma satu. Al-haq mir rabbik. Itu seperti Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-140. Al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Itu surat 2 ayat 140.
disebut al-haqqu mir rabbik. Coba terjemahkan. Iya. Kebenaran itu cuman yang datang dari Rabb engkau. Jadi kita yang memang meyakini Al-Quran ini pedoman hidup kita hanya mengakui satu saja kebenaran, yaitu yang datang dari Allah. Selain yang datang dari Allah itu bukan kebenaran. Ya. Lebih tegas lagi Allah mengatakan dalam surat yang ke-10 ayat yang 32. Tidak ada sesudah kebenaran ini kecuali kata Allah adalah kesesatan. Fama fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Wa anna tusrafun. Dapat? Maka itu Allah. Tuhan kamu yang benar, maka tidak ada sebuah kebenaran itu mendapatkan kesesatan. Maka kamu berpaling dari kebenaran. Jadi Allah sudah memastikan atau menetapkan kebenaran itu cuma yang datang dari Allah saja. Lalu di balik yang datang dari Allah, itulah kesesatan. Nah, inilah keyakinan yang kita miliki. Kita umat Islam hanya mengakui satu saja kebenaran, itu yang datang dari Allah. Siapa yang ragu, maka Allah sudah tidak pandang lagi dia umat Islam. Ya. Itu makanya awal sekali Allah menurunkan Al-Quran atau susunan Al-Quran ini kan ya, bicara tentang masalah ragu. Itu surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Kan? Ayat 2. Zalikal kitab. Itulah standar orang takwa itu. Konsep orang takwa tidak banyak-banyak. Standarnya Al-Quran. Kalau dia meragukan Al-Quran, maka ancaman Allah neraka sudah disediakan. Kan? Kita terjemahkan dulu. Nanti kita hubungi lagi dengan yang lain. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba. Nah, ini kan ya. Tidak ada keraguan. Jadi kalau ada orang yang ragu dengan Al-Quran, berarti dia bukan orang takwa. Kalau dia bukan orang takwa, maka semua atau buah daripada ketakwaan itu tidak akan dia dapatkan. Ya. Maka hidupnya tidak akan pernah merasakan manisnya jadi orang yang bertakwa. Dia lagi apa ancaman Allah bagi orang yang ragu. Ini kan, berdua juga ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu wattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jelaskan tegas, tidak ada keraguan. Yo indak jadi tu Pak. Harus yo. Kan ya? Tidak ada keraguan sedikit pun. Ragu sedikit saja Anda jadi tu Pak. Ya.
Ada apa ini? Silakan. Jadi tidak tanggung-tanggung Allah buat ancaman atau membuat tantangan. Jika kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka coba kamu buat satu surat saja. Ya, suratin mim mislih yang semisal Al-Quran, yang setara dengan Al-Quran ini, yang seberbobot Al-Quran ini, ya kan? Wad'u syuhada'akum, panggil semua orang-orang yang bisa membantu kamu. Panggil siapa aja? Profesor, doktor, insinyur, LC, MBA, kalau macam lah kan. Panggil semuanya itu. Bersatulah kamu untuk mewujudkan, untuk membuat satu surat saja. In kuntum shadiqin, jika kamu orang ini kan tantangan dari Allah bagi orang yang ragu, kan? Maka dengan tegas lagi Allah mengatakan di ayat yang ke-24-nya, fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak sanggup, walan taf'alu, dan pasti tidak sanggup, ya kan? Ya Allah sudah pastikan dari dulu sampai sekarang. Kenyataan ada enggak orang yang sanggup membuat sebuah kitab, sebuah apa? Surat saja, jangan sebuah satu Al-Quran lah kan ya, satu surat saja. Tidak ada yang mau. Ya kan ya. Fattaqun nar, ancaman Allah neraka. Jadi ragu sama dengan neraka. Ini undangnya Pak ya. Ragu sama dengan neraka. Ya kan? Baik itu nerakanya dunia, ya kan? Apalagi nerakanya akhirat. Coba lihat Pak, orang yang ragu hidupnya tersiksa dah. Iya tersiksa. Macam neraka dunia. Yo tindak. Udah, pasti dia akan terombang-ambing. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak masuk kelompok ini, tidak masuk kelompok ini. Kan? Tersiksa. Contoh kini kau datang itu serang tersiksa tu mau. Karena seluruh Indonesia kini kau orang kumpul mahasiswa, bukan dia? Turun pajak kau, kata dia. Tidak turun pajak tu apa? Kalau memandang tu bayar. Kalau mahasiswa kau terus, taluknya kau apa dulu? Madui. Kalau dulu kan cuma sejakarta aja Jabodetabeknya dia. Kini kau se-Indonesia. Ya kan? Dalam muak orang itu perangai. Ya kan ya? Ya kalau mau kembali ke nubuat Nabi kan ya. Umur umat Islam itu kan satu setengah hari. Yang satu hari itu kan 1000 tahun kan. Kalau yang setengah harinya 1,5 hari kan. Jadi istilahnya itu 1500, ya kan? 1500 tahun. Ini umur umat Islam, ya kan? Awak ini kau lah berada di mana kau Pak? Lah 1400 40 42 1442 buka itu dia kan. Coba ya, kalau 1500 300 saja Pak. 8 kan? 58 lagi kan.
Iko hitungannya dari Nabi dari hitungan hijrah Pak. Hitungan hijrah itu kan berarti yang 10 tahun waktu Nabi diangkat jadi Rasul, nah hitung dulu. Ya kan? Hijrah itu kan semenjak Nabi pindah kan. Jadi ditambah dengan 10 tahun lagi. Nah, jadi tinggal 38 lagi kan? Apa 8 ya? 8. Ya. Itu kalau pas genapnya Pak 1500. Ya kan ya? Dalam hitungan-hitungan itu tapi kok bukan ramalan Pak ya? Dalam hitung-hitungan aja kan. Lah emang lawan waktunya udah kayak gitu. Karena masa kekhalifahan Imam Mahdi itu paling lama 9 tahun. Ya. Jadi gimana lama suanya umat Islam bakal naik lagi, bakal memimpin dunia lagi, ya kan? Di semua peraturan orang kafir kok ya bakal hancur, tapi diawali dengan meteor menghantam. Ya, kalau sudah meteor menghantam bumi maka semua teknologi hancur. Maka yang ada nanti adalah kembali secara manual, ya kan? Umat Islam akan berperang dengan tombak dan panah, ya kan ya? Tombak, panah, pedang, itulah senjata orang yang alami. Betul ya? Pistol, atau lagi berapa? Karena teknologi dah musnah, ya kan ya? Nah kita kembali ke pokok tadi. Jangan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil. Kita masuk ke dalam urusan agama, kan ya? Urusan agama itu ada berapa? Ada 5 kan? Yang pertama urusan akidah. Yang kedua urusan ibadah. Yang ketiga urusan akhlak. Yang keempat urusan muamalah. Dan yang kelima urusan hukum. Nah, ini urusan agama, jalurnya jelas, patokannya jelas Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Akidah jangan dicampur dengan syirik, kan? Kalau dicampur akidah dengan syirik, ke neraka pergi. Ya. Contoh dalilnya, surat yang ke 18. Ayat yang ke 110. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Masalah itu yang paling menentukan nasib kita nanti di akhirat. Kalau di sekolah tidak beres supaya lah bercampur habis-habis awak kekal neraka. Nah, ngeri, ya kan? Bercampur itu dengan kesyirikan, nah sudah kampuh di neraka. Walaupun dalam pandangan awak wala berbuat sebaik-baiknya kata awak kan. Tapi agama bukan ukuran kita, tapi ukuran dalil, yaitu sesuai dengan kehendak dan aturan Allah. Coba ayat terakhir sekali di surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Silakan.
Itu dia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Orang yang bertemu dengan Allah itu orang yang masuk surga atau orang yang masuk neraka? Orang masuk surga kan? Nah, kalau ingin masuk surga dan ingin bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah secara langsung, nah, kayak kaji pagi tadi kan ya. Di orang di surga itu Pak bisa melihat Allah secara langsung. Sampai-sampai Nabi menggambarkan itu, bagaimana pendapatmu di saat bulan purnama yang tidak dihalangi oleh awan? Bagaimana mata kamu melihat? Makanya. Nah, begitu juga kamu melihat matahari yang tidak dihalangi oleh awan ya Pak ya. Nyata tak bulan dan matahari? Macam itu nanti nyatanya orang melihat Allah. Nah, itu bagi orang yang berharap. Ya kan ya? Liqa'a rabbih, yang berharap bertemu dengan Allah nanti dari kiamat, ya kan ya? Syaratnya apa? Nah, ini syaratnya ini yang perlu kita penuhi. Kalau enggak ya enggak jadi sampai loh Pak. Fal ya'mal amalan solihah tuh, ya kan ya? Maka hendaklah dia mengerjakan amal solehan. Tuh syarat yang keduanya apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya kan ya? Janganlah mempersekutukan dengan dalam beribadah kepada Rabbnya satu pun. Dalam beribadah tidak boleh ada kesyirikan di situ. Betul ya? Kalau ada kesyirikan di situ, maka hancur sudah. Betul ya? Syirik tidak syirik itu Allah yang tahu, Pak. Ya kan? Kemarin kita sampaikan ya kan, orang yang sudah tidak ikhlas pasti ujungnya kecewa. Nah, yang kecewa itulah yang namanya kesyirikan. Ya kan? Karena dia tempat bergantungnya bukan Allah kan. Betul. Ya kan? Orang yang dihantui oleh ketakutan berarti masih bersarang dalam hatinya kesyirikan. Ya kan? Yang kita sampaikan dalam ayat yang lain kan? Di surat 6 ayat 162 ada 4 kan perjanjian kita kan? Qul inna sholati, sholat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, mati, kan? Apa semuanya nih Pak? Lillah, kan? Nah, yang lillah itu kan tauhid kok. La syarikalah, akhirnya tidak ada kesyirikan. Jadi kalau sudah ada kesyirikan, nah maka tidak jadi, Pak. Kan ya, tidak jadi sampai ke Allah. Jadi sholat yang tidak karena Allah sudah syirik. Ibadah yang bukan karena Allah sudah syirik. Hidup yang bukan karena Allah sudah syirik. Kan? Mati yang bukan karena Allah sudah syirik. Itu kan ya. Apalagi syirik itu ya seperti langkahnya semut di batu hitam, semutnya sudah hitam di malam yang gelap gulita. Dia berjalan, kira-kira nampak naknya pindah tuh. Benar kan? Nah, macam itulah gambaran bahwa berpisahnya atau berubahnya antara keikhlasan kepada kekecewaan, antara tauhid kepada syirik. Kan? Kalau sudah bercampur sudahlah, rusak semuanya. Kan? Hati-hati, Pak. Walaupun kita memandangnya sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi kalau ada kesyirikan maka akan sia-sia semua. Hapus semua amal. Kan? Mesti ingat bahaya syirik ada 5 bahayanya. Ibu, kita kena kaji lama. Perlu diulang. 5 bahaya syirik. Ini fatal semua nih.
Yang pertama di surat 4 ayat 48. Yang kedua surat 4 ayat 116. Yang ketiga di surat 31 ayat yang ke-13. Yang keempat di surat 39 ayat yang ke-65. Dan yang terakhir surat yang ke-5 ayat yang ke-72. Ini yang paling puncaknya, Pak. Innahu may yusyrik billah, bukan? Innallah la yaghfiru, surat ini loh. Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mereka berdosa. Bagi yang mengampuni dosa yang selalu itu. Tapi siapa yang dikehendaki? Barang siapa menentukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Nah tuh. Jadi kalau dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni, itu bahayanya kan. Sehebat apapun dia beramal soleh, sebaik apapun dia beramal soleh, tapi kalau sudah syirik, ini dosa yang tidak berampun. Ya bahayanya. Dan ini hak Allah sini. Yang kedua, surat 4 ayat 116. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka itu dia telah tersesat jauh sekali. Nah, dia sudah tersesat jauh sekali. Nah, macam itu bahayanya kan ya. Tidak ada kesesatan yang melebihi dosa syirik. Itu bahaya kedua tuh. Yang tadi dosa yang paling besar, sekarang dosa kesesatan yang sangat jauh. Yang ketiga lagi, surat 31 ayat 100 ayat 13 ya. Surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Turunnya ya. Dapat? Ya, silakan. Dan apabila mereka mengimpalkan tempat yang Ayat 13 surat 31. Ya itu Bu, ya enggak tahu. Lanjutkan Bu. Kemudian dari Salman berkata kepada anaknya, dan dia menjadi pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah undang-undang kezaliman yang besar. Nah, itu dia. Hai anakku ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah mensyirikan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa kezoliman yang sangat besar. Nah, tidak ada lagi kezoliman yang melebihi daripada syirik. Ya kan? Itu makanya masalah syirik masalah yang sangat menentukan nasib manusia nanti pada hari kiamat. Karena kezoliman yang paling besar. Dan yang paling-paling semua kan dia kesesatan yang paling besar, kesesatan yang sangat jauh, dosa yang paling besar, kezoliman yang paling besar. Sudah 3 kan? Yang keempat lagi sudah 39 ayat 65. Menghapus semua amal. Wah, itu mengerikan Pak. Bukan dia? Ayat 65. Ini yang paling mengerikan. Surat 39 ayatnya 65. Dan sungguh Allah telah diwahyukan kepadamu. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, saya akan menghapuskan amalmu dan tentulah engkau menjadi orang yang beriman. Nah, ini yang paling mencengangkan nanti pada hari kiamat itu Pak. Apa lo solat den, puasa den, haji den, umroh den. Nah, itu kan ya.
Nggak ada satu pun, udah hapus semuanya. Ya kan? Sementara dia sudah merasa berbuat sebaik-baiknya, tapi sudah dihapuskan semuanya. Habitat amaluhum. Makanya hapus semua amal. Itu makanya kan ya, yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang salafus saleh itu kan ya, adalah 5 pertanyaan yang tidak bisa terjawab loh Pak. 5 pertanyaan itu Pak. Yang pertama, kita sudah berbuat baik, sudah beramal soleh, ya kan? Tapi coba jawab dengan pasti, apakah amal soleh kita ini sudah pasti diterima Allah? Coba jawab. Saya jawab kan ya? Nah ini, karena yang namanya pahala itu kan rohib. Geser saja hati seketika itu pahala, jadi pahala roh hapus seperti itu. Bukan dia? Karena sholat kalau tidak karena Allah itulah syirik. Ibadah kalau tidak karena Allah itulah syirik. Hidup kalau bukan karena Allah itulah syirik. Mati kalau bukan karena Allah itulah syirik. Nah halus tuh. Dan itu banyak orang tidak sadar. Kan? Hapus semuanya itu. Karena kita tidak tahu pasti, maka kita tidak pernah bisa menjawabnya. Yang kedua, kan pertanyaan, dalam kehidupan sehari-hari ada tak kita melakukan dosa? Ada kan? Terus kita sudah minta ampun kepada Allah, sudah istighfar kepada Allah kan? Coba jawab lagi dengan pasti. Apakah Allah sudah mengampunkan dosa kita? Dengan pasti jawab. Belum kan? Nah ini, pegang dia. Kita tidak berani mengatakan Allah sudah ampunkan dosa saya. Ini kadang-kadang Ustaz terlalu pede itu dia. Kalau kita sudah minta ampun, Allah pasti mengampuni. Mana buktinya? Ya kan? Cuman Allah memang mengatakan ya, Innallaha ghafurur rahim itu Pak ya. Cuman kan pernyataan Allah itu kan bukan pernyataan untuk kita. Ya kan? Belum ada satupun dalil mengatakan, Zainuddin, dosamu sudah dihapuskan. Ya kan dia? Kalau macam itu kan tanam dia Pak. Nadur kan? Belum ada satupun pernyataan mengatakan dosamu sudah diampunkan. Yang ada Nabi Adam. Itu ada tuh. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wal ghafurur rahim. Ini kan? Sudah Baqarah ayat yang ke-40 berapa itu? 38-nya. Bukan ya? Nah, yang bunyi doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Itu Nabi Adam. Ya kan? Kalau apa? Bukti Allah sudah menyatakan ayatnya mengatakan dosamu sudah diampunkan. Ada tak bisa kita buktikan? Ya kan? Belum kan? 2 kali pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaan yang ketiga, setiap kita ini bakal mati tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, kematian itu ada 2 model. Ya kan? Yang pertama namanya husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Coba jawab. Walaupun kita ini sudah taat macam ini sekarang nih, bisa enggak kita menjawabnya pasti saya husnul khotimah? Saya bisa mengatakan pasti. Nah, ada yang sanggup mengatakan kamu pasti husnul khotimah? Hah? Tidak ada kan? Itu makanya setiap khutbah Jumat mengatakan tuh ya, dalam surah Baqarah Ali Imran ayat 102 itu kan ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, atau dengan bahasa bebasnya husnul khotimah. Itu kan apa dari Allah tuh. Ini menandakan apa? Kita berjuang untuk bisa istiqomah dalam agama ini Pak sampai mati. Karena sedikit saja melenceng, sudah
Kok sampai waktu itu kita berbuat dosa, ajal sampai, nah sudah. Nah, jadi keseluruh. Ingat ya? Kan ada hadis menyebutkan tuh. Kadang-kadang otak pun tidak tembus loh, Pak. Ada orang yang sudah 60 tahun melakukan ketaatan-ketaatan, kesolehan, ya kan? Tetapi selangkah lagi antara dia dengan sorga. Lantas Allah takdirkan hidupnya atau tempatnya di neraka. Langsung dia berbelok. Ya, melakukan satu dosa yang fatal. Langsung saat itu juga dia mati. Maka tempatnya ke neraka. Jadi amalnya yang 60 tahun tadi, Pak, hangus semuanya. Dan ngeri. Itu makanya ya, mempertahankan kesolehan, ketaatan kita ini perjuangan 24 jam satu hari. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hayat. Kan? Terus yang keempat, di pertanyaan yang keempat nih. Dalam kubur ada pertanyaan, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Kira-kira lah, bisa enggak menjawab pertanyaan? Coba, ibu jawab yang pasti. Bisa enggak kita jawab pertanyaan? Hah? Kalau gini tanyanya, bisa ya. Ya kalau gini kan ada dalam kubur dong itu. Ya kan ya. Kalau gini semua orang bisa, tapi hadis Nabi menyebutkan ya, orang yang munafik dan orang kafir dipastikan dia tidak bisa menjawab. Walaupun gelarnya di dunia ini profesor, doktor. Karena ini bukan pertanyaan akademis. Ini pertanyaan akidah dan ibadah. Ini urusan agama. Kan ya? Kalau akidah kita tidak benar kepada Allah, maka jangan harap kita bisa menjawab pertanyaan. Karena kuburan itu adalah raudhatum min riyadul jannah. Kan? Atau kufatin min kufarin nar. Taman dari taman sorga atau jurang dari jurang neraka. Usman saja itu melihat kuburan langsung pingsan, padahal dan jamin surga. Waktu orang ditanya, kok macam itu betul, katakan ya, padahal kau udah dijamin masuk surga. Apa kata Usman? Aku kan dijamin masuk surga, tapi di kubur kan aku udah dijamin. Jika dia macam itu ndak pedenya dengan dirinya, padahal berapa banyak amal-amal yang telah yang diceritakan dalam sejarah dengan dia, udah dijamin masuk surga. Tetapi malah di waktu cerita melihat kuburan malah dia terpingsan karena ketakutan bahwa dia merasa belum selamat dalam kubur. Ya kan? Nah, yang terakhir, yang kelima pertanyaan. Nanti setelah Allah menghancurkan dunia ini, terjadinya hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kan? Nah, dibunyikan trompet oleh malaikat Israfil, musnahlah semua alam ini, lalu manusia pada mati masuk kubur semuanya kan, lalu dibunyikan trompet yang kedua, dibangkitkan dari kubur, lalu mereka pada berkumpul di padang mahsyar, ya kan? Di padang mahsyar kata Rasulullah, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Dia tidak akan boleh bisa bergerak atau pindah ke tempat lain sebelum dia bisa menjawab pertanyaan ini. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang rezekinya atau hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Terus tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan, dan yang terakhir tentang tubuhnya, kan ya, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, mulut apa yang diomongkan, kaki kemana melangkah, tangan apa yang dikerjakan ya. Nah, kira-kiralah nanti pada hari kiamat itu kita termasuk orang yang selamat ke surga atau masuk neraka? Gue jawab dengan pasti. Kita bisa. Nah, itu yang membuat mereka ulama salaf dulu kan dia lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu maka kata Allah dalam Al-Quran ya, "Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran."
banyak-banyaklah kamu, sedikitlah kamu tertawa dan banyaklah menangis. Nah, nasib kita di masa yang akan datang kita tidak pernah tahu. Kan? Ya. Yang penting kita sekarang berbuat sebaik-baik mungkin sebisa kita, kan? Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Kau selesai belum? Betul lagi ya? Benar-benar puncak benar. Bahaya sini kan dia, ha? Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, Susan baca. Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Padahal Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun dari orang-orang ini. Nah, itu dia. Ya kan? Innahu mayyusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan dengan Allah, yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Nah, ngeri itu? Allah mengharamkan kepadanya surga. Kira-kira lah kalau Allah yang mengharamkan surga, surga mana lagi yang kita mau masuk? Nah, ada kan? Nah, ini bahayanya syirik. Haram masuk surga. Sudah jelas. Wa ma'wahun nar, ya kan? Tempatnya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar. Bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan ada penolong. Nah, ini ngerinya, Pak ya. Dosa di hati, Pak. Jadi makanya jangan sampai bercampur akidah ini. Nah, kondisi awak kini kau Pak ya dipaksa untuk bercampur akidah. Kan? Percaya dengan janji Allah, tapi harus percaya pula dengan kata pacar-pacar. Ya kan? Nah, kalau dalam kesyirikan harus macam ini, kan dia. Padahal itu menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya kan? Ini bahaya. Kita harus memilih, apalagi kan ada pilihan kan ya, pilih Pancasila atau Al-Quran. Apa? Kira nama kan pilih apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran dipilih ada jadi pegawai itu. Ya kan? Muhammad. Ah, betul dia. Siapa? Nah, Soekarno. Ya kan? Itulah, ya kan dia. Dipaksanya kita. Azas tunggal harus terima. Ya kan dia. Undang-undang tauhid harus terima. Padahal telah mencampurkan. Ya kan dia. Di sini kesyirikan. Ya kan? Kalau itu masih ada, maka jangan harap kita akan pernah benar beragama. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Kan? Yang kedua ibadah. Ibadah campurannya apa? Bid'ah. Kan? Ibadah yang bercampur dengan bid'ah. Orang banyak kini kok yang dipaksakannya untuk melakukan bid'ah. Apa Pak? Wajib pakai masker. Di zaman Nabi semua ada masker. Dan kan, sholat berjalan-jalan, berjarak-jarak. Ya Pak ya? Itu kan aturan-aturan yang pernah diajarkan. Ya kan? Wajib vaksin. Ya kan? Ada bantuan. Semuanya dihubungkan dengan vaksin. Ya dia. Tuh. Ya kan? Ada lagi yang mendengarkan kabar kan dia? Kayak di sini Pekan Selasa tuh. Kini kok dibikin sembako murah. Ya kan? Nah, dikumpulkannya kakak. Ya kan? Jadi intinya kan mencari sedonya itu. Ujungnya kan bercampur nanti antara aturan Allah dengan manusia. Kan akidah bercampur, ibadahlah bercampur. Rusak semua kan?
orang yang punya akidah mana yang mau dipilih. Itu makanya Pak ya, orang mukmin sebenarnya dengan orang kafir sebenarnya letaknya di campuran inilah Pak. Kalau mukmin yang sebenarnya tidak ada campuran. Kan ya? Kok mukmin sebenarnya kok? Kilo ayi kok campur enggak? Enggak kan? Kalau iku ayi kok baru ada campuran. Tapi di mana lemak, Bu? Baru campuran dia. Sama kojo orang banyak jadi campuran. Itu minum kan? Tapi yang kilo-kilo yang sehat yang mana? Ya itu yang sehat kan? Makanya air macam itu disebut ikhlas. Ya kan? Air ko syirik. Maka banyak minum air teman itu ya, kencing manis. Kan? Maka ambo di tempat-tempat pengajian kalau sampai minum air teh manis sampai 3 kali tak mau minum lagi dah. Indah jadi penyakit, Pak. Ya kan? Kalau ikau ke sapluah galai kau minum malah segar ya kan? Itu makanya cerita ikhlas, ya kan? Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah, termasuk masalah rezeki. Kalau banyak orang ketakutan nih, kalau udah ikut program kau dicabut, dicopot, ya kan ya? Bagaimana keyakinannya la ilaha illallah la raziqa illallah hilangnya? Dipaksa kita untuk syirik. Coba ya, ini berat sekali menjaga iman itu. Karena memang awak berada di negara yang tidak menginginkan hukum Islam jaga. Ya, maka dicampurnya semuanya. Terutama masalah hukum. Dan hukum yang ada gini. Hukum Allah atau hukum tauhid? Ya kan, jadi bercampur apa? Ya kan? Rusak semua agama kita buatnya dengan aturan tauhid ini. Ya kan ya? Lihatlah apa ancaman Allah bagi orang yang berhukum dengan hukum tauhid. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang kafir kita dalam pandangan Allah nanti dari kiamat. Ya kan? Dan itulah yang mereka paksakan. Indonesia bukan negara Islam. Kalau bukan negara Islam, hukumnya hukum apa? Hukum tauhid dah. Nah, itu yang dipaksakan kepada kita. Sementara agama mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Bagaimana kita mempertahankan akidah? Gampang atau susah? Gitu ya. Itu makanya orang yang masuk surga itu benar-benar disaring. Dari per 1000 cuma 1 yang langsung lolos. Karena ini benar-benar menjadi taruhan imannya sanggup diuji atau tidak. Makanya sampai Allah mengatakan ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya kan? Maka itu bukan perkara gampang Pak, cerita masalah bercampur. Ya kan? Bare. Karena memang awak berada di situasi itu. Pernah mau sampaikan gaji deh, ada seorang pegawai. Pak Ustadz kalau banci benar Pak Ustadz dengan apa ya dengan Indonesia kok pindah aja Pak Ustadz. Awak sudah pindah. Mampu minggu saya punya. Fajar tu punya. Enggak. Bumi ko Allah yang punya. Awak ke menumpang di dunia tu. Coba ya. Kita di dunia ini setiap paginya kita datang sebagai tamu. Tamu bagaimana? Pulang dah Pak. Ya kan? Dan harta itu titipan. Gimana titipan? Diambil tak? Ini maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Sesungguhnya kami milik Allah dan semua kami akan kembali kepada Allah. 5 urusan agama. Coba tanyakan dari dia, Wak.
You Allah beres atau masih bercampur? Kalau masih bercampur, nah disitulah masalah. Di berapa banyak campurannya? Sebanyak itulah masalah. Kan ya? Terus wataktumul haq, kamu sembunyikan yang hak. Kamu tahu bahwa yang benar itu ini, kan ya? Tapi berapa banyak orang yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan, kan? Demi duit, demi jabatan, demi organisasi, pokoknya demi. Nah, demi tauhid, ya. Semua demi itu. Dia tahu, tapi dia sembunyikan. Makanya bunyi doa Nabiku berat, Pak. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Gitu ya? Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berikanlah kemampuanku untuk mengikuti yang benar. Berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa mengikuti kebenaran. Gampang atau susah? Susah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku yang batil itu batil dan berikanlah kemampuan kepadaku untuk menjauhi kebatilan itu. Karena banyak orang, ambo tahu itu benar tapi balik tipikal tapasu. Tidak macam itu tidak jadi, kan tidak bisa. Kalau dia tahu itu salah, itu batil ya, itu berdosa. Tapi ya kan ya, pakai tapi ya, tidak bisa mengelak karena dia ada jabatan. Ya, kalau dicopot, nah yang kamu buktikan, aturan Allah kah atau aturan bukan aturan manusia? Nah, balik bu, ya dia. Nah disitulah masalah pencampuran antara yang hak dan yang batil kok benar-benar parah. Nah ya, orang suka tidak berani. Kalau dihadapkan setiap hari itu bapak pilihan, ya dia. Kok yang benar? Awak tahu kok yang benar. Tapi karena ikut peraturan dunia, tak paso juga, ya kan? Ini semua tak sirik. Terus, wantum tak lamun, padahal kamu tahu resikonya. Kalau kamu ikut ini, kemari pay kamu. Makanya Allah bentangkan dua jalan, wahadainahul najdain. Ya kan ya? Kau jalan ke surga, kau jalan ke neraka, tinggal pilih. Maka Ustaz kan tidak boleh memaksa umat kan ya? Karena nasib awak seorang-seorang ditentukan oleh pilihan awak. Kan? Itu kayak gini. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Antara yang ikhlas dengan yang riya, jangan pernah campurkan. Dicampurkan tuh hangus. Contoh lah ini ya. Hidupnya lampu kok kan ada ion positif dan ion negatif. Coba diadu Pak. Campurkan. Tahu duanya Pak? Konslet kan? Terbakar. Macam itulah amal. Jadi dia dicampur karena Allah dengan karena selain Allah hancur. Kan? Cuma kau dia menjaga hati nak gampang. Berat. Ambo juga tak seberat. Kan? Pokoknya ada berakal dengan yang mau ini kan itu aja ayat-ayat karena masuk berat. Nak gampang untuk bisa memurnikan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Kan? Tidaklah kamu diperintahkan beragama kecuali kira-kira kita sampaikan dulu ya. Waktu habis kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.